Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 1, subtema 2 pada pembelajaran kedua. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 1 subtema 2 pada pembelajaran kedua halaman 63. Ayo mengamati. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah. Jawab, kegiatan yang nampak pada gambar adalah seorang anak yang sedang menendang bola. Nomor 2. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan ... Jawab, kegiatan tersebut termasuk kegiatan yang menggunakan organ gerak kaki. Nomor 3. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah. Jawab, kegiatan bermain bola akan lebih aman jika dilakukan di lapangan bola. Nomor 4. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Jawab, sebaiknya sebelum bermain bola melakukan pemanasan agar otot-otot siap untuk bergerak dan tidak mengalami cedera. Selanjutnya pada Ayo Mengamati halaman 64, silahkan adik-adik mengamati kerangka manusia dan nama-nama tulang. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 65. Tubuh manusia khususnya tangan dan kaki terdiri atas beberapa tulang. Nah, perhatikan gambar rangka tangan dan kaki berikut ini. Coba kenali dan tunjukkan nama tulang-tulang tersebut melalui gambar berikut. Pasangkan antara gambar dengan keterangan menggunakan garis. Dan berikut adalah jawabannya. Silahkan amati dan diperhatikan, bisa menjadi jawaban alternatif. Berikutnya pada Ayo Berdiskusi halaman 68. Kamu telah mengetahui organ gerak manusia, terutama tulang. Sekarang diskusikan dengan temanmu fungsi dari masing-masing tulang tersebut. Untuk memudahkan pekerjaanmu, kamu bisa mencari buku referensi di perpustakaan sekolah. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 68. Jawaban berikut bisa adik-adik pindahkan pada kolom tersebut. Berikut nama tulang lengan beserta fungsinya. Tulang hasta fungsinya membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Tulang lengan atas fungsinya tulang lengan atas menjadi penghubung antar gelang bahu dan tulang lengan bawah. Tulang pengumpil fungsinya menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Tulang pergelangan tangan fungsinya menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Tulang paha fungsinya sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari.
tulang kering fungsinya sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang betis fungsinya penahan tulang betis dalam menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Tulang pergelangan kaki fungsinya memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Tulang telapak kaki fungsinya memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Tulang jari kaki fungsinya sebagai pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Selanjutnya halaman 69. Fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Bukan hanya dalam sepak bola saja. Coba kamu sebutkan aktivitas manusia yang memanfaatkan kerja organ gerak. Jawab, fungsi organ gerak manusia sangat banyak. Hampir semua aktivitas manusia tidak bisa terlepas dari organ gerak. Misalnya saja menulis, berlari, melempar benda, berjalan, melompat, menangkap benda, meninju, menendang, mendaki, berenang, berolahraga, dan masih banyak lagi lainnya. Berikutnya pada Ayo Membaca halaman 69-70. Silahkan adik-adik membaca sebuah bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Kemudian pada halaman 71, cerita yang kamu baca inspiratif bukan? Orang yang berkebutuhan khusus pun mampu beraktivitas layaknya orang normal. Bagaimana dengan kamu? Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Mari bersama-sama kita mencari ide pokok pada bacaan tersebut untuk mengisi kolom pada halaman 71. Paragraf 1. Ide pokoknya, sejak lahir dengan kondisi yang memprihatinkan, ia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Paragraf kedua, ide pokoknya, meski tubuhnya tak sempurna, sejak kecil Sidik tidak mau merepotkan orang lain. Paragraf ketiga, ide pokoknya, setelah bertahun-tahun bekerja di Yayasan Swaprasidya Purna tapi tidak menghasilkan materi, berarti Sidik memilih keluar dan mencari pekerjaan lain. Paragraf keempat, ide pokoknya, modalnya ketika itu sumbangan dari Pemda DKI sebesar 1 juta rupiah. Paragraf kelima, ide pokoknya, ia juga sudah punya merek lengkap dengan cap di pembungkus produknya. Paragraf 6, ide pokoknya, beruntung ada seorang pengusaha lokal yang melihat kegigihan Sidik dan akhirnya menyumbangkan sebuah sepeda motor untuk operasional usaha. Paragraf ke-7, ide pokoknya, saat ini Sidik terus mengembangkan pemasaran produknya. Dan paragraf ke-8, ide pokoknya, kini dari hasil usahanya Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1-2 juta rupiah per bulan. Selanjutnya pada halaman 73, coba kamu perhatikan contoh cover berikut. Sekarang giliranmu untuk membuat gambar pada cover atau sampul buku. Kamu dapat membuatnya berdasarkan isi bacaan yang berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Dan berikut adalah contoh covernya. Berikutnya pada halaman 74. Setelah gambar selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan guru dan teman-temanmu.
Berikut adalah contoh cerita gambar tersebut. Gambar sampul yang saya buat berjudul Penyandang Cacat yang Sukses. Gambar tersebut menceritakan Sidik yang lahir dengan kondisi yang memprihatinkan. Dia tak memiliki kedua kaki mulai dari pangkal paha. Namun dia tak mengenal kata menyerah dalam menghadapi kehidupan. Kini dari hasil usahanya, Sidik mengantongi keuntungan berkisar 1–2 juta rupiah per bulan. Selesai itu, jangan lupa untuk meminta masukan atau pendapat dari guru dan teman-temanmu terhadap gambar dan ceritamu. Tuliskan masukan dan pendapat tersebut pada kolom berikut. Berikut adalah contoh masukan dari teman. Perhatikan lagi komposisi warna yang digunakan, jangan terlalu gelap dan tulisan juga harus jelas. Kemudian pada Ayo Renungkan halaman 74. Nomor 1. Buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut ini. Paragraf 1, makan sayur membuat sehat. Paragraf 2, aku gemar makan sayur. Paragraf ketiga, sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Dan paragraf keempat, sayur yang sehat adalah yang bebas dari pestisida. Berikut adalah contoh karangan berdasarkan ide pokok di atas. Paragraf 1. Makan sayur membuat sehat. Makan sayur membuat tubuh kita sehat karena sayur banyak mengandung vitamin dan zat-zat lain yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Sayuran merupakan bahan makanan yang mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, E, D1 dan lain sebagainya. Paragraf kedua. Aku gemar makan sayur, terutama sayuran yang masih segar seperti selada, kubis, tomat, dan mentimun. Ibuku memasak sayur setiap hari karena tidak hanya aku saja yang menyukai sayur, tetapi seluruh keluarga juga menyukainya. Sayur menjadi menu makan rutin dalam keluargaku. Paragraf ketiga. Sayur bayam adalah sayur kesukaanku. Sayur bayam merupakan sumber vitamin K, vitamin A, mangan, folat, tembaga, vitamin B2, vitamin B6, vitamin E, kalsium, dan vitamin C. Mengkonsumsi sayur bayam juga memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh, mulai dari kesehatan mata, mengurangi stres oksidatif hingga mencegah kanker. Paragraf keempat, sayur yang sehat adalah sayur yang bebas dari pestisida. Pestisida adalah obat-obatan untuk mengusir hama dan ulat. Pestisida yang masuk ke tubuh akan merusak sel tubuh dan mengganggu fungsi organ tubuh. Berikutnya nomor 2 halaman 75. Kamu telah mengetahui organ gerak dalam tubuhmu beserta fungsinya. Coba renungkan apa yang terjadi jika salah satu organ gerak dalam tubuhmu rusak atau tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Renungkan juga apa yang bisa kamu lakukan tanpa adanya organ gerak dalam tubuhmu. Lalu bagaimana caramu menjaga organ gerak dalam tubuhmu? Jawab, caraku menjaga organ gerak antara lain: 1. Berolahraga secara rutin. 2. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. 3. Memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari. 4. Jangan mengangkat beban terlalu berat. 5. Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, adik-adik kelas 5 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.